Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudianto, mahasiswa Komarudin, NIM 1118111048 dari Universitas Komarudin Gresik, angkatan 2018 A semester 4. Tugas review jurnal dari Bapak dosen kita yang terhormat Muhammad Ririn Rosidi, STMT, dengan mata kuliah Pengendalian dan Penjaminan Mutu. Langsung saja saya akan mencoba mereview jurnal dari Bapak Muhammad Ririn Rosidi, STMT, yang berjudul Perbaikan Kualitas Ikan Bandeng dengan Pendekatan Seven Tool di tempat pelanggan ikan atau TPI Lumpur Gresik. Jurnal ini diupload di Seminar Nasional Teknik Industri Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 17 Oktober 2018. Langsung saja masuk ke pendahuluan. Pada pendahuluan kali ini, yang pertama kali dibahas yaitu lahan pertanian di Kabupaten Gresik yang meliputi sektor pertanian, pangan, sektor perikanan, sektor peternakan, dan sektor perkebunan. Sektor perikanan merupakan sektor yang memiliki produksi yang cukup besar setelah sektor pertanian pangan. Pada tahun 2014, sektor pertanian pangan memiliki produksi terbesar di Gresik sebesar 393,802,02 ton, dan sekitar perikanan memiliki produksi sebesar 113,464,18 ton. Badan Pusat Statistik 2015. Pada jurnal ini yang akan dibahas secara khusus adalah ikan bandeng sangatlah tinggi dan mudah untuk dibudidayakan baik di air payau atau air asin, atau mudah beradaptasi. Hasil dari budidaya ikan bandeng akan dijual ke tempat pelanggan ikan lumpur Gresik, satu-satunya tempat penjualan yang hasil ikannya dari petani tambak. Permasalahan yang sering terjadi mengenai cacatnya ikan bandeng dengan beragam jenis cacat seperti ditampilkan di grafik ini. Di Kota Gresik ada terjadi berjualan bandeng atau yang biasa dikenal dengan sebutan Pasar Bandeng di Gresik. Biasa dilakukan setiap menjelang Lebaran. Tahun ini, ajang yang ditunggu-tunggu para warga Gresik dan petani tambak tersebut diselenggarakan pada Senin, tanggal 11 bulan 6 2018 hingga Rabu, tanggal 13 bulan 6 2018 malam, yang tempatnya tidak
jauh dari tempat pelanggan ikan, yaitu TPI Gresik. Untuk edisi kali ini ada puluhan pedagang yang coba mengais rezeki dari berjualan ikan bandeng. Para penjual ikan bandeng biasanya berasal dari Mengare yang terdiri dari 3 desa, yaitu Watu Agung, Tanjung Widoro, dan Keramat. Kemudian ada yang dari Tanjung Sedayu, Ujung Pangka. Mereka akan berlomba-lomba menjual ikannya. Bandeng yang dijual bervariasi, mulai yang berukuran kecil, sedang, hingga yang menjadi idola, bandeng berukuran besar. Bandeng yang dijual tidak hanya berasal dari tambak petani ikan di wilayah Gresik. Biasanya ikan dari wilayah Sidoarjo, Madura, dan lain-lain. Mereka berjajar rapi dalam stand berukuran 1,5 meter yang disediakan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindak, Diskoperindak, Kabupaten Gresik. Tempatnya di depan pasar tradisional Gresik, di Jalan Raya Samanhudi, hingga di sebagian Jalan Raya Gubernur Suryo. Saya sendiri sudah beberapa kali jualan bandeng dalam rangka pasar bandeng seperti ini. Hasilnya cukup lumayan, karena orang-orang biasa beli bandeng untuk disajikan saat hari raya Lebaran nanti. Ujar salah satu pedagang, Abdul Somad, umur 57, Rabu tanggal 13 bulan 6 2018. Pada acara kali ini harga bandeng bervariasi. Bandeng termurah berbobot 1 kg dihargai Rp 45.000 sampai 60.000. Bandeng 2 kg dijual Rp 110 sampai 120 dan bandeng 3 kg seharga Rp 180 sampai 190. Apalagi pembeli juga membutuhkan bandeng-bandeng tersebut sebagai sajian di hari raya Idul Fitri nanti. Untuk memperkecil tingkat kecacatan ikan bandeng, maka diperlukan penelitian supaya tidak terjadi kecacatan ikan bandeng. Dan penelitian ini berguna bagi petani tambak budidaya ikan bandeng supaya menghasilkan kualitas ikan bandeng yang fresh atau segar. Dari petani tambak akan mendapatkan harga yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Ririn Rosyidi, SDMT, menjaga agar bandeng tidak cacat
dengan tujuan bermanfaat bagi petani tambak. Untuk memecahkan masalah kualitas 7 alat QC yang digunakan adalah Pareto diagram, penyebab dan efek diagram, histogram, control chart, menyebarkan diagram, grafik dan periksa sheet. Dan untuk memperbaiki masalah yang berada di tempat pelanggan ikan lumpur Gresik menggunakan metode 7 tool adalah alat uang digunakan untuk menganalisis suatu kecacatan produk. Alat bantu dalam pengendalian kualitas yaitu 1. Lembar pemeriksaan check sheet, yaitu suatu alat bantu untuk memudahkan proses pengumpulan data. 2. Diagram sebar, scatter diagram, yaitu alat untuk menganalisis hubungan antara dua variabel. Dan yang ketiga, diagram sebab akibat Hishbone, yaitu salah satu metode untuk menganalisis penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. 4. Diagram Pareto analysis, yaitu suatu grafik batang yang dipadukan dengan diagram garis yang terdiri dari berbagai faktor yang berhubungan dengan suatu variabel yang disusun menurut besarnya dampak faktor tersebut. Kelima, stratifikasi flowchart, yaitu suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan secara mendetail. 6. Histogram, yaitu tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan sebagai manifestasi data binning. Terakhir, 7. Peta kendali control chart, yaitu salah satu dari alat QC 7, artinya 7 alat pengendalian kualitas. Setelah pendahuluan, sekarang masuk bab metode yang terdiri dari tahapan proses. Metode penelitian ini terdiri dari tahapan proses penelitian atau urutan langkah-langkah yang harus dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun tahap-tahapannya sebagai berikut.
Setelah metode dipaparkan melalui flowchart, kemudian adalah bab hasil pembahasan. Tahap identifikasi awal. Tahap-tahap STAR, perumusan masalah, penentuan tujuan penelitian, studi pustaka, 1 kolase produk, 2 metode 7 tool, studi lapangan, 1 mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, 2 memahami aliran proses. Selanjutnya tahap pengumpulan data. Data primer, 1 wawancara diskusi atau brainstorming. Data sekunder, 1 sejarah perusahaan, proses produksi, dan informasi fisik. Selanjutnya pengolahan data, uji kecukupan data, penggunaan metode 7 tool, perbaikan root cause analysis RCA. Setelah metode paparkan melalui flowchart adalah bab hasil pembahasan. Yang pertama ada uji kecukupan data, terus yang kedua adalah flowchart, yang ketiga adalah check sheet. Keempat histogram, 5 control chart, 6 diagram scatter, 7 Pareto, 8 fishbone, yang terakhir 9 perbaikan analisis. Setelah bab pembahasan, belum pembahasan ini. Perhitungan uji kecukupan data dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% dan ketelitian 5% adalah ini datanya. Flowchart. Proses penangkapan ikan ini mulai menyiapkan jaring hitam yang mempunyai diameter lubang masing-masing 1 mm dan berukuran sesuai dengan panjang lahan petani budidaya ikan bandeng. Terus memperkecil gerak ikan bandeng dengan cara mengiring ikan tersebut. Terus diarahkan masuk ke tempat kucuran jaring warna hitam yang berukuran panjangnya 5 meter dan lebarnya 1,5 meter.
ukuran tersebut disesuaikan jumlah ikannya. Setelah ikan bandeng masuk ke dalam gusuran, ikan dipindahkan ke dalam terpal menggunakan seser. Alat yang atasnya terbuat dari bambu dan bawah terbuat dari senar atau nilon. Selanjutnya, setelah ikan mati, maka ikan akan dilakukan proses penyortiran sesuai dengan size. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam keranjang terbuat dari bambu sesuai dengan size. Lanjut, di atas keranjang dikasih es batu supaya ikan tetap segar dan fresh. Selanjutnya, dilakukan pengantaran menggunakan mobil ke tempat pelanggan ikan Gresik. Terakhir, dilakukan penimbang di TPI Gresik dan transaksi jual beli ikan bandeng. Check sheet. Cacat untuk produk ikan bandeng yang dihasilkan oleh lembar pengamatan data bulan April, Mei, Juni, Juli, Instagram dapat dilihat pada Instagram mengenai jenis dan jumlah cacat yang dialami pada ikan bandeng, yaitu 225 ekor ikan bandeng mengalami cacat sisik ikan tidak utuh, 111 ekor ikan insang akan warna putih pucat, 96 ekor ikan cacat warna mata ikan merah. Ini grafik histogram. Lima control card. Berdasarkan data di atas, maka dapat dihitung dengan peta kendali C sebagai berikut. Rumus-rumusnya. 6. Diagram scatter. Diagram tersebut dapat dilihat jelas bahwa untuk sebaran masih memiliki korelasi hubungan pola yang positif, maka dapat diagram tersebut memiliki hubungan. Diagram Pareto menjelaskan jumlah cacat ikan bandeng dan nilai persentase kumulatif yang akan digunakan untuk pembuatan diagram Pareto. Diagram Wishbone. Hubungan sebab akibat, maka yang dapat diketahui cacat dominan ikan bandeng yaitu sisi ikan tidak utuh dengan menggunakan diagram sebab akibat keempat faktor penyebab kecacatan menggunakan Wishbone. Material mudah mengelupas sisi ikan, memerlukan perlakuan khusus pada saat panen. Kurangnya pengawasan, pengurangan alat yang bervariasi dengan alat yang belum sesuai. Medan tempuh menentu yang tidak tuh. Kurang fokus saat
pengepakan ikan, menyebabkan sisi ikan bandeng tidak lengkap. Perbaikan analisis dilakukan pada indikator yang masuk kategori cacat yang paling tinggi, yaitu sisi ikan tidak utuh karena dapat menyebabkan kecacatan ikan bandeng di tempat pelanggan ikan lumpur Gresik, dan dapat dilihat dari hasil diagram Fishbone. Ada 4 faktor yang mempengaruhi sisi ikan bandeng tidak utuh. Hasil dari analisis perbaikan dengan menggunakan root cause analysis (RCA) dapat dilihat pada tabel 3. Mudah mengelupas. Perlunya perhatian. Memberikan tempat yang sesuai agar tidak mudah mengelupas. Kurangnya perhatian. Peningkatan pada petani budidaya ikan bandeng. Jika ikan bandeng masih hidup, tidak boleh dimasukkan ke dalam keranjang yang terbuat dari bambu. Proses kurangnya pengawasan pada saat perpindahan dari gusuran ke terpal. Peningkatan arahan. Bertegas lagi ke petani yang akan melakukan penangkapan ikan bandeng untuk menyiapkan tempat pemanen. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Dari pengumpulan data di atas dengan metode Seven Tool dan root cause analysis, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan, yaitu pada ceksis dapat dilihat terjadi jenis kecacatan ikan bandeng, khususnya pada sisi ikan bandeng yang mengalami cacat yang paling tinggi, yaitu 2.252 ekor ikan bandeng. Cacat insang ikan warna putih pucat sebanyak 111 ekor ikan bandeng. Cacat warna meta akan merah sebanyak 96 ekor ikan bandeng. Melihat tabel root cause analysis memberikan pemahaman, pengarahan, pengertian, dan metode penangkapan pada petani budidaya ikan bandeng mengenai pentingnya kualitas yang harus melalui proses yang sesuai di tempat pelanggan ikan lumpur Gresik. Demikianlah hasil review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.